Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, apa kabar? Bagaimana setelah kalian mempelajari tentang pengertian dari teks laporan percobaan kemarin? Apakah kalian sudah paham? Atau ada yang masih bingung? Jika kalian sudah paham, saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Tapi jika ada yang masih belum paham, amal soleh dibaca kembali, diresapi, dipahami, atau masih, Bu, saya masih belum mengerti. Boleh kalian cari tambahan materi lain di internet. Insya Allah saya yakin kalian ini para anak-anak milenial sudah jago ya dalam hal perinternetan, dunia-dunia internet. Kalian bisa googling, lihat di Google tentang materi teks laporan percobaan. Oke? Kali ini kita masih mempelajari tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan. Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama mengenai langkah-langkah teks laporan percobaan. Yang kedua, adanya struktur teks laporan percobaan pada observasi. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan pada teks laporan percobaan. Oke, kita mulai. Apa saja langkah-langkah dalam pembuatan teks laporan percobaan? Yang pertama, tentu kita membuat judul. Judul. Dalam setiap teks, dalam setiap apapun itu, karangan, teks, atau apapun yang kita kerjakan itu selalu ada judul. Di awal, paling atas, judul. Apa fungsi judul? Judul itu menggambarkan keseluruhan apa yang akan dilakukan, apa yang akan dipelajari, apa yang akan kita dalami. Semua tergambar dalam sebuah judul. Oke. Setelah judul, kalian menyusun kalimat pembukaan yang berisi tujuan. Nah, apakah itu tujuan? Tujuan itu adalah target apa yang ingin kalian capai dalam melakukan percobaan tersebut. Misalnya dalam LKS, pada LKS halaman 7 ada laporan percobaan, judulnya laporan percobaan menentukan sifat asam basa dari larutan. Nah, itu judulnya. Kemudian tujuannya, apa sih tujuannya? Jika kalian baca di paragraf awal itu, kurang lebih percobaan ini ingin mengetahui sifat asam basa dari larutan. Oke. Mengetahui bagaimanakah sifat asam basa dari larutan. Setelah kalian tulis tujuan, kemudian ada alat dan bahan. Pada sebuah teks laporan percobaan, kalian wajib menuliskan, memasukkan alat dan bahan yang kalian pakai pada percobaan itu. Harus objektif. Apa sih Bu objektif itu? Objektif itu apa adanya. Apa adanya, tidak ditambahkan, tidak dilebihkan. Contohnya jika kalian menggunakan cutter, ya tulis cutter, jangan jadi silet. Kalau kalian menggunakan air putih, ya tulis air putih, bukan sirup, misalnya gitu ya. Atau misalnya dalam sebuah percobaan kimia yang harusnya kalian tulis, yang seharusnya kalian gunakan air kimia asam misalnya, tapi kalian menuliskannya air putih saja. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan faktanya. Objektif. Alat dan bahan. Pertama, alat. Kalian gunakan misalnya di halaman 8 itu ada tabung reaksi, tulis tabung reaksi. Kalau bisa ada berapa tabung reaksi yang kalian gunakan, 1 atau 2. Kemudian ada gelas kimia dan pipet tes. Yang kedua ada bahan apa saja yang digunakan. Di situ tertulis larutan asam cuka 0,1 m. Kemudian larutan NaOH 0,1 m. Larutan NaCl 0,1 m, larutan NH3 0,1 m, dan kertas lakmus merah dan biru. Dalam bahan ini pun harus jelas ukurannya.
Jika kalian gunakan misalnya air 500 ml, kalian tulis 500 ml. Jika kalian menggunakan misalnya di sini ada larutan asam cuka 0,1 m, dituliskan 0,1 m. Oke, harus objektif, sesuai dengan kenyataan, apa adanya. Kemudian, setelah kalian menuliskan tujuan, alat, dan bahan, kalian susun laporannya berdasarkan langkah-langkah yang kalian lakukan pada percobaan tadi atau yang percobaan sebelumnya. Di sini ada di halaman 8 prosedur. Nah, prosedur itu cara kerja atau langkah-langkah. Yang pertama, di situ tertulis menyiapkan tabung reaksi, gelas kimia, pipet tes, larutan asam cuka, NaOH, NaCl, dan NH3. Kemudian kedua, menyiapkan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Yang ketiga, meneteskan larutan asam cuka, NaOH, NaCl, dan NH3 ke dalam tabung reaksi kira-kira 5 ml pada 4 tabung reaksi. Nah, di sini kan ada tulisan 4 tabung reaksi. Nah, nanti kalau misalnya kalian menuliskan alat dan bahan, jika kalian menggunakan 4 tabung reaksi, maka kalian tulis di alat dan bahan itu 4 tabung reaksi, gitu ya. Harus jelas berapanya. Kalau 2, 4, 4. Kemudian yang keempat, mencelupkan kertas lakmus merah dan biru pada tiap tabung yang telah diisi larutan. Yang kelima, mengamati dan mencatat hasil percobaan pada lembar hasil pengamatan. Setelah kalian susun langkah-langkah tersebut, ingat, runut ya. Langkah-langkah prosedur itu harus berurutan, jangan ngacak. Maksudnya harus sesuai dengan langkah-langkah. Oke, mengerti kan? Kalian sudah mempelajari teks prosedur dulu waktu kelas 8. Insya Allah, yang ingat, yang lupa, ya dibaca lagi ya. Nah, kemudian menulis kalimat penutup yang berisi hasil dan kesimpulan percobaan. Hasil percobaannya atau hasil pengamatannya seperti apa? Kalian tuliskan di situ semuanya. Oke, hasil pengamatan. Misalnya di sini berdasarkan data diperoleh bahwa asam cuka dengan kertas lakmus merah berwarna merah dan lakmus biru berwarna merah, yang berarti asam cuka bersifat asam. Nah, hasil dari percobaan itu kalian tuliskan secara rinci, secara mendetail. Oke, di situ ditulis. Kemudian setelah itu kalian tuliskan kesimpulannya. Kira-kira percobaan yang kalian lakukan itu apakah mencapai target yang ingin kalian capai atau tidak, atau sesuai dengan tujuan yang kalian tulis di awal atau tidak, gitu. Mengerti? Insya Allah mengerti ya dalam langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan ini. Jadi diingat langkah-langkahnya, yang pertama judul, kedua tujuan, ketiga alat dan bahan, kemudian langkah-langkahnya jangan lupa harus berurutan langkah-langkah. Kemudian yang terakhir ada hasil dan kesimpulan percobaan. Di sini ada contoh nih teks laporan percobaan dalam membuat bintang dari origami. Di situ tujuannya adalah kertas origami dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu benda yang berharga dan bernilai. Salah satunya bintang-bintang kecil yang dapat dijadikan hiasan ruangan dan dinding yang unik. Dan lain sebagainya bisa kalian baca. Setelah tujuan ada alat dan bahan, apa saja? Siapkan kertas origami yang penuh dengan warna-warni. Ada gunting, ada pulpen, ada pensil dan penggaris. Nah, jika kalian menggunakan hanya satu saja, tidak perlu ditulis satu gunting, satu pensil, satu penggaris. Nah, kecuali jika kalian menggunakan banyak alat, kalian bisa tulis misalnya seperti tadi ya, ada 4 tabung reaksi. Nah, kalau ini karena kan satu-satu mah tidak usah lah ya. Kemudian setelah alat dan bahan ada langkah-langkah pembuatan.
Yang pertama, kertas origami yang telah disiapkan terlebih dahulu potong selebar 1 cm dengan panjang kurang lebih 10 cm. Nah, dalam langkah-langkah pembuatan juga harus jelas. Instruksi, jika memotong 1 cm, tulis 1 cm. Jika harus panjangnya kurang lebih 10 cm, maka tulis kurang lebih 10 cm. Sesuai dengan pembuatan teks prosedur dulu. Harus apa adanya, objektif, harus sesuai instruksi. Langkah-langkah pembuatannya ada berapa poin? 1, 2, 3, dan 4. Kalian bisa baca di sini ya. Gambar di samping hanya untuk contoh ilustrasi saja. Setelah langkah pembuatan, ada hasil percobaan. Hasil percobaannya apa? Kita baca. Warna-warni kertas origami membuat bintang-bintang kecil yang telah selesai dibentuk. Dapat direntengi menggunakan benang atau diletakkan dalam wadah kaca atau tembus pandang sebagai hiasan ruangan menjadi penuh warna. Sangat mudah, murah, dan kreativitas ini dapat dibuat dengan menggunakan bahan lain selain origami. Nah, itu hasil percobaannya. Hasil percobaannya itu bisa kalian gunakan sebagai hiasan di kamar, di ruang tamu, misalnya gitu ya. Bisa menggunakan bahan lain selain origami, bisa menggunakan kertas daur ulang atau kertas koran yang sudah tidak digunakan, misalnya gitu ya. Kesimpulannya apa? Kreativitas origami tidak saja dapat dibentuk menjadi bintang-bintang kecil, tetapi dapat dijadikan kupu-kupu maupun belalang. Untuk meningkatkan kreativitas anak, membuat karya ini bersama anak dan anggota keluarga sangat menyenangkan. Itu kesimpulannya. Selanjutnya ada struktur teks laporan observasi. Nah, teks laporan ini tidak hanya tentang percobaan-percobaan lab atau percobaan-percobaan seperti tadi ya, praktek gitu. Ada juga teks laporan percobaan mengenai mengobservasi sesuatu. Ibu, observasi teh apa? Dulu kan kita pernah belajar ya, observasi itu adalah pengamatan, mengamati. Di sini di halaman 6 ada contoh teks laporan observasi mengenai gajah. Nah, sebelum ke situ, kita lihat dulu di sini, struktur teks laporan observasi yang pertama itu ada pernyataan umum. Nah, dalam teks laporan bagian observasi ini, bagian pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu adalah struktur yang menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Pernyataan umum. Secara umum, gambaran umum yang akan kalian amati di situ. Setelah pernyataan umum ada uraian, yaitu struktur yang menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamnya, dan hal khusus. Setelah kalian tulis pernyataan umumnya, kemudian di bawah kalian tuliskan uraian. Uraian ini adalah bagian-bagian dari hal umum tadi yang secara rinci, secara lebih khusus lagi. Contohnya di halaman 6, judulnya gajah. Pernyataan umumnya, gajah merupakan mamalia sekaligus hewan darat terbesar di dunia yang masih hidup dan lestari hingga kini. Spesies gajah Asia dan gajah Afrika mulai terpecah kira-kira 2 juta tahun dahulu. Ada yang sudah lahir 2 juta tahun yang lalu? Oke, itu pernyataan umumnya. Kemudian uraian. Selanjutnya adalah uraian, yaitu pembahasan secara rinci mengenai gajah itu. Kita lihat di tipe pertama, penyebaran gajah di Asia sangat banyak. Gajah termasuk dalam kategori hewan herbivora dan sebagainya dan sebagainya. Kalian bisa baca di situ. Kesimpulan di tipe pertama ini adalah membahas mengenai habitat gajah. Habitat.
tempat tinggal gajah. Berkembang biak dengan cara melahirkan, gajah hidup di dalam urutan sosial yang terstruktur dan lain sebagainya di situ ya. Kemudian tipe 2 lebih spesifik lagi, menjelaskan tentang spesies gajah. Sepanjang 55 juta tahun terdapat 500 spesies gajah yang dikenal dan hanya 2 spesies yang masih ada. Kemudian pada tipe ketiga, gajah Asia memiliki telinga lebih kecil sedikit daripada gajah Afrika. Setelah kita baca di sini, kita bisa mengambil kesimpulan tentang anatomi kepala. Berarti penulis ingin menjelaskan tentang anatomi kepala gajah di sini. Tipe 4 ada kemampuan khusus. Meskipun berbadan besar, gajah adalah hewan perenang yang handal. Mereka dapat berenang selama 6 jam dan menempuh jarak hingga 50 km. Dan sebagainya dan sebagainya. Di paragraf terakhir, tengkorak gajah yang besar dan kuat berisi otak yang sangat cerdas. Nah, di sini menjelaskan tentang kemampuan khusus gajah yang lain selain yang dijelaskan pada tipe 4 yang di atas. Oke, begitu ya. Jadi, dalam struktur teks laporan observasi ini, strukturnya yang pertama ada pernyataan umum. Segala sesuatu yang bersifat umum dari hal yang ingin kalian amati. Boleh pengertian, boleh misalnya pokoknya segala hal yang umum mengenai yang ingin kalian amati itu. Misalnya kalian ingin mengamati motor, kalian tulis misalnya di situ pernyataan umumnya motor adalah salah satu kendaraan roda 2 gitu ya. Atau misalnya kalian ingin mengamati kereta api, di situ pernyataan umumnya kereta api adalah salah satu dari transportasi umum. Kereta api pertama kali diciptakan pada tahun, nah itu pernyataan umum. Nah kemudian setelah pernyataan umum masuk ke uraian. Nah di uraian itu kalian jelaskan lagi mengenai itu secara lebih terperinci lagi ya. Ngerti? Insya Allah harus mengerti. Oke, nah perhatikan contoh bagan teks laporan dan strukturnya pada LKS halaman 6. Nah yang tadi ya, yang Ibu bacakan di halaman 6, boleh kalian cermati lagi nanti, kalian amati lagi, kalian resapi lagi. Seperti apakah itu struktur teks laporan observasi. Nah, dalam teks laporan percobaan ada ciri kebahasaannya. Apakah itu? Yang pertama adanya aspek umum. Adanya aspek umum atau kelompok. Yang tadi contohnya kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, gajah adalah mamalia. Atau misalnya kalian ingin mengamati kucing, kucing adalah hewan berbulu, misalnya gitu. Hewan rumahan, contoh. Atau ikan air tawar, reptilia unggas, dan lain sebagainya. Kemudian kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Kata tugas hubungan logis contohnya ketika, maka, dan sebagainya. Ketika kucing diberi ikan, nah misalnya kalian ingin mengamati betul tidak kucing itu karnivora atau hewan pemakan daging. Maka kalimatnya ketika kucing diberi ikan, maka kucing memakannya. Gitu ya. Ada menggunakan kata tugas hubungan logis. Ketika, maka, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Apa itu koheren? Koheren itu dalam bahasa sehari-harinya supaya teks itu nyambung, tidak rancu. Jika teks itu tidak koheren atau tidak nyambung, maka akan aneh teksnya. Penjelasannya akan aneh, akan rancu, akan menimbulkan salah paham. Nah,
Itulah kata tugas tadi digunakan. Tujuannya untuk menjaga tulisan tetap koheren. Kemudian, menggunakan kalimat efektif. Apa sih Bu kalimat efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang lugas, yang tidak bertele-tele. Efektif. Susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Itu adalah kalimat efektif. Kemudian menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja ini subjeknya berperan sebagai pelaku. Misalnya contohnya di sini. Menyiapkan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Meneteskan larutan asam cuka. Nah, itu kata kerja aktif. Kemudian ada, dalam teks ini tidak ada urutan waktu, namun ada urutan kegiatan. Jadi dalam langkah-langkah itu, yang dijelaskan bukan waktunya, tapi langkah-langkah kegiatannya. Misalnya setelah kertas lakmus disiapkan, kemudian jadi kegiatannya yang lebih diekspos atau kegiatannya yang lebih menjadi perhatian. Setelah mencelupkan kertas lakmus, nah gitu ya, urutan kegiatannya. Mencelupkan kertas lakmus merah dan biru dalam tiap tabung yang telah diisi larutan. Mengamati dan mencatat, nah itu namanya urutan kegiatan. Kemudian menggunakan kata benda dan frasa benda dibanding kata ganti orang. Menggunakan kata benda dan frasa benda. Kata benda, ketika kalian menjelaskan gajah itu, jadi kalian sebutkan bendanya apa. Jadi jangan menggunakan kata ganti. Kalau misalnya kalian mengamati orang, iya, mereka, tidak ya, tapi disebutkan langsung bendanya apa. Kemudian menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Di bawah di halaman 7 di situ ada istilah bidang ilmu dalam teks gajah, yakni ada mamalia, spesies dan sebagainya. Kalau misalnya di laporan percobaan sifat asam basa tadi ada nih, coba kalian amati. Istilah bidang ilmunya ada istilah kertas lakmus. Nah, hanya di pelajaran hanya di pelajaran kimia saja menggunakan kertas lakmus. Ada juga di situ ada tabung reaksi. Nah, di fisika sih ada, hanya saja di kimia lebih sering dijelaskan mengenai tabung reaksi. Ada NaOH, NaCl. Nah, NaCl ini kalau tidak salah natrium klorida. Natrium klorida ini salah satu senyawa kimia. Nanti kalian SMA insya Allah akan mempelajari tentang kimia ya. Jadi ibu tidak akan menjelaskan secara lebih terperinci lagi tentang kimia ini. Ya, itu contoh istilah bidang ilmu yang kalian tulis dalam sebuah teks laporan percobaan. Nah, yang terakhir, disertai foto, diagram, peta, dan lainnya untuk melengkapi teks laporan percobaan tersebut. Ya, sekian, tamat. Maaf jika ada kurang dan jika ada lebihnya juga alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas perhatian kalian. Oh iya, kalian bisa mendapatkan materi tambahan mungkin dari buku, dari internet ya. Jangan segan, jangan malas untuk membuka referensi yang lain. Oke?
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.